Kita coba tes wincingnya ya. Apa wincing belakang ya? Wow. Tuh kan tuh nyala sendiri tuh teman-teman. Aduh, putus deh. Putus. Waduh, putus nih teman-teman. Ya, semprul. Nah ini nggak enak nih. Halo guys, welcome back di channel Om Ewa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau nge-review sama deep review ya transmitter dari Dumbo RC nih teman-teman. Ya, kemarin Dumbo RC itu ngeluarin transmitter 10 channel ya. Dia ada versi analog dan ada versi digital. Nah, untuk analog ini agak menarik nih teman, karena versi analog ini harganya selisih sedikit lebih mahal, 100 ribuan aja dari versi sebelumnya yang 6 channel analog juga nih teman. Apakah transmitter ini worth it buat kalian yang mau upgrade dari 6 channel ke 10 channel, atau mungkin beli 10 channel sekalian buat jaga-jaga nanti suatu saat dibutuhkan channel yang banyak untuk RC kalian. Nah, kesempatan kali ini kita akan review jauh lebih dalam lagi enak atau enggak enak, worth it atau enggak worth it-nya, serta apakah lebih nyaman. Nah, karena Dumbo RC terkenal nyaman untuk transmitternya teman, apalagi yang analog ya. Analog tuh sering banget dipakai untuk pecinta RC adventure, baik yang pro ataupun mau yang kelas-kelas pemula, itu sering banget gunakan Dumbo RC karena yang pertama harganya sangat terjangkau, benar-benar sangat terjangkau, dan kedua durability dan keawetannya Dumbo RC itu tidak diragukan lagi, top marko top. Sampai ada teman tuh yang sampai waktu mabar dia tuh tercelup nih teman, bahkan Dumbo RC-nya tuh tercelup ke air, habis itu diangkat dan dicopot baterai, dikeringkan, besok dipasang lagi, nyala work normally. Sekeren itu kah Dumbo RC ya? Dumbo RC memang brand yang memang fokus ke transmitter, dan banyak brand-brand RC tentunya pabrikan yang menggandeng Dumbo RC seperti layaknya RGT itu ya, kan ada versi RGT yang menggunakan transmitter dari Dumbo RC. Nah, kali ini kita akan bahas 10 channel transmitter Dumbo RC, apakah ini worth it atau enggak. Nah, tipe kali ini yang dikeluarkan yang kita akan review adalah X10P ini teman-teman. Nah, transmitter ini transmitter analog, harganya selisih 100 ribu, dia di angka 600 ribuan. Untuk yang analog versi 6 channel di angka 500 ribuan ya teman. Apakah worth it? Dia juga lebih mahal 100 ribu untuk kita dapat 10 channel. Yuk kita bahas lebih dalam untuk transmitter ini, apa aja isinya dalamnya, apakah nyaman juga di tangan, ataukah sehebat transmitter sebelumnya yang 6 channel. Langsung aja cek itu. Oke teman-teman, ini untuk packagingnya Dumbo RC yang 10 channel ya. Ini versi analog nih teman-teman, jadi agak berbeda dengan versi digitalnya. Nah, untuk tampilan depan kita disuguhkan gambar yang benar-benar tampak looknya mirip seperti Dumbo RC yang 10 channel dengan tipe DDF 350 ya. Ini tipenya XP10P 350 nih teman-teman. Jadi secara look, secara pegangan, secara keseluruhan ini tombol-tombolnya dilihat di gambar ini tuh mirip banget dengan Dumbo RC yang 10 channel nih teman-teman. Cuma ada perbedaan, ini ada kayak sedikit mendongak ya, ini kayak anten gitu ya. Nah, ini agak sedikit berbeda, bahkan sampai ke steering wheelnya juga berbeda nih teman-teman. Ya, membedakan ini. Cuma untuk secara keseluruhan bodinya dan lain-lain itu mirip banget nih teman-teman. Untuk kerdusnya kita dapat informasi di sini, transmitternya ini tentu saja sudah 2,4 GHz. Kemudian ini juga untuk RC car, RC boot, dan RC tank. Tidak compatible untuk RC plane ya, atau RC pesawat ataupun drone. Kenapa? Karena ya nggak enak juga mau nerbangin drone pakai tuas handle, pakai tembak gitu ya teman-teman. Kemudian kita ada logonya di sini Dumbo RC. Kemudian di samping sebelah sisinya ini ada 2 tombol interface. Yang satu simulation interface, yang kedua wireless coax interface, power supply interface juga. Menarik nih, ini sepertinya untuk update ya, update software ya. Jadi Dumbo RC ini bisa kita colokan ke komputer dan kita bisa upgrade softwarenya nih. Menarik nih teman-teman. Meskipun dia di analog, tetapi softwarenya bisa di-upgrade juga. Untuk tampak belakang tuh sama kayak tampak depan ya. Jadi dia bolak-balik seperti ini tuh, informasinya sama. Kemudian di sisi sebelahnya transmitter ini juga mendukung seluruh receiver dari produk Dumbo RC nih, dari X6F yang G atau X6FP, X6FP yang tipe 1, X6D
DC yang sudah ada realistic lampnya. Kemudian X4FMG ini biasanya untuk mikro controller ya, kayak RC Drift Micro gitu ya. Ini untuk yang 10 channelnya ini bisa QD 10 ataupun pakai yang X10 FG yang sudah support gyro. Kemudian ada yang BL3FG yang sudah ada, wow menarik nih, ada realistic lampnya juga di sini teman-teman. 1 2 3 4 5 6, tetapi di sini ada soket realistiknya, keren nih. Kemudian ini ada program Cox Quad-nya ya. Apa ini? Saya kurang tahu nih teman-teman. Jadi kayak wireless Cox interface ya. Oke, ini ada tipenya X10 P350 dengan receiver kita dikasih X10 FG. Berarti nanti receivernya yang ini nih teman-teman. 10 channel, dia sudah support juga telemetri. Wah keren nih. Apa itu telemetri teman-teman? Kita coba ya, kita buka ya teman-teman untuk packagingnya. Oke, kita cuma dikasih pelindung ini nih teman-teman, mica aja. Jadi nggak ada foam atau busa-busa ataupun bubble wrap yang lain. Kemudian kita dikasih user guide seperti ini. Ini ada 2 bahasa, ini bahasa Inggris sama ini ada apa ini? Oh, ini ada settingan gyro nih teman-teman, bahasa Inggris, dan ini bahasa Chongyungpa, bahasa Cina ya. Ya maklum karena ini remote made in China. Kemudian ini transmitternya nih teman-teman. Ini ada receivernya. Oke, packagingnya kita singkirkan terlebih dahulu. Siap. Untuk receivernya dulu teman-teman. Ya, kita mendapatkan bentuk dan model baru ya teman-teman. Jadi kita ada 10 channel di sini. Kita bisa lihat di sini ada channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, uniknya nih teman-teman. Jadi angka urutannya ini dari ke bawah, terus dia menyambung ke bawah lagi, terus ke atas. 1 2 3 4 5 6. 6-nya bukan di sini, tapi di sini lagi. Ini kan dari atas ke bawah, terus lanjut dari bawah ke atas ya. 6 7 8 9 10. Kemudian untuk arahnya juga berbeda nih teman-teman. Ini negatifnya ada di sebelah sisi pinggir, ini negatifnya ada di sebelah sisi pinggir yang sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan ya. Jadi nanti kalau ketika kita mengkonekkan, nanti kita mengkonekkan soket Futaba. Jadi nanti pinnya itu agak terbalik seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang sebelah sini, untuk warna putih dia ada di sebelah sini. Seperti ini teman-teman. Jadi, nah, kemudian yang sini arahnya bukan kayak gini ya. Bukan sama seperti yang di sebelahnya, bukan kayak gini. Ini putih merah hitam, putih merah hitam kayak gini, bukan. Ternyata dia dibalik seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman agak dinotis juga ya, karena receiver ini urutannya dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Jadi posisinya seperti ini. Dari sini hitam merah putih, kemudian di sini putih merah hitam. Nah, kalau kalian lupa ingat, ini di sini ada kodenya teman-teman. Untuk kode putihan, kode sinyal, kode merah, kode positif. Yang negatif itu warna kabelnya di hitam. Oke teman-teman, dan kita dapat 2 tombol di sini, tombol untuk binding dan satunya tombol untuk aktif dan nonaktifkan gyro. Kemudian di sini juga dikasih PPM nih teman-teman. Sepertinya apa bisa disetting ya teman-teman. Jadi saya kurang paham juga ini soket PPM. Nah, kemudian di sini juga ada soket untuk LED, dia positif dan negatif diambil dari arus BEC-nya ESC ya. Biasanya 6 volt nih, 6 sampai 10 volt. Kalau ESC-nya bisa ditingkatin BEC-nya menjadi high voltage ya. Ini bisa dimanfaatkan juga untuk misalkan cooling fan, atau mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk perlampuan di bodi atau di chassis, bisa langsung di sini teman-teman. Jadi ketika ini nyala, kemudian perlampuan juga ikut menyala. Kemudian di sini juga dikasih, nah ini yang penting nih teman-teman. Jadi ada soket, nah ini soket telemetri nih teman-teman. Jadi ketika kita apa bisa ya untuk RC ini telemetri, nanti mungkin kita akan coba ya teman-teman. Apakah bisa RC ini membaca telemetri dari remote? Secara ini kan versi analog ya, jadi tidak ada layar di sini. Oh iya teman-teman, BTW telemetri itu adalah fitur di mana kita bisa melihat secara real time kondisi baterai di RC kita di remote. Jadi kita bisa lihat kondisi RC ini, RC-nya ada baterainya. Kita bisa lihat RC ini baterainya berapa persen, itu bisa di remote, atau berapa voltage
itu bisa di remote. Itu adalah fitur telemetri teman-teman. Jadi receiver ini sudah mendukung fitur tersebut. Apakah Dumbo RC yang analog ini bisa ya membaca baterai yang ada di RC dengan analognya? Nah, kalau untuk ini biasanya dipakai sih di Dumbo RC versi digitalnya ya, 10 channel yang digital yang seperti ini teman-teman. Nah, yang digital seperti ini Dumbo RC DDF 350 dan secara looknya tuh mirip nih teman-teman. Tombol-tombolnya mirip, bedanya ini ada warnanya ya. Ini kalau ini hitam biasa nih teman-teman. Dan tombol-tombolnya yang lain tuh mirip, cuma beda dimensinya. Ini yang digital jauh agak lebih jumbo ya. Yang ini agak lebih enak banget, slim nih teman-teman. Oke, kita akan bahas yang ini dulu. Yang ini kita akan bahas next time ya. Nanti kita akan compare bedanya apa nih teman-teman. Kemudian kita juga receivernya cuma itu aja nih teman-teman. Jadi tidak ada yang lain. Ini channel 1 sampai 10, kemudian ini soket untuk LED, ini soket untuk PPPM. Saya kurang tahu, nanti bisa dicari tahu atau kalian sudah tahu bisa komen ya. Bantu aku menjawab atau menjelaskan fungsi dari soket PPM. Nah, ini adalah soket untuk telemetrinya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke transmitternya. Nah, ini transmitter Dumbo RC teman-teman. Jadi dia modelnya seperti ini. Jadi untuk secara look enak banget. Kita bandingkan dengan Dumbo RC yang 6 channel ya teman-teman. Kalau yang 6 channel tuh kelihatan bener-bener tebel, gede, dan sininya tuh besar nih teman. Kalau yang ini dia sudah bertransformasi, dia enak banget. Ini slim, jadi kita nggak merasa berat gitu loh. Dan lebih enaknya lagi, bobotnya tuh udah ada di sini, di bagian sini. Nah, ini sudah saya isi baterai teman-teman. Jadi feel-nya berasa kalau remote ini lebih nyaman, dia bebannya itu ada di bawah daripada bebannya itu ada di atas. Kalau di atas kita tuh pegel teman-teman, karena secara tangan kita terbebani seperti ini, kayak ditekan itu bebel. Kita harus menahan berat daripada kepala remote-nya ini. Nah, kalau ini tuh kepalanya ringan, berasa sangat ringan nih teman-teman, daripada yang pakai 6 channel. Ini kalau 6 channel dia imbang antara kepala dan bawah, beratnya itu imbang. Jadi ya fine-fine aja nih teman-teman. Kalau ini lebih enak, dia beratnya di bawah. Kalau aku kenapa suka ini ya? Kenapa suka feel-nya yang 10 channel yang analog ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk ergonomisnya memang enak. Kemudian untuk jangkauan one hand juga enak nih teman-teman. Ini ciri khas banget Dumbo RC, jadi dia bisa dijangkau oleh jari gitu ya. Ketika kita mau shoot pakai tanganin, pakai kamera, atau kita mau ngerekam situasi kondisinya, tangan ini bisa menghandle RC-nya nih teman-teman. Jadi untuk coba kita lihat ya teman-teman, untuk pergerakan tangan saya ini ketika RC ini maju, jari masih enak banget buat narik. Ketika RC ini mundur, dorongannya pun, nah dorongannya tuh bisa sampai mentok nih teman-teman. Jadi tangan jari saya lurus seperti ini mentok gitu loh, enak banget. Nah, kemudian jempol kita bisa lihat ya teman-teman, untuk arah putar jempol. Nah, yang kesana nih kurang nyampe nih. Mungkin ini kalau dikasih busa lagi lebih nyaman lagi nih teman-teman. Jadi kelihatan lebih tebal lagi, dan dia akan jaraknya jauh lebih dekat lagi ya. Ini kalau ke bawah, perputaran ke bawah gitu, dia belok ke sebelah kiri gitu enak. Kalau belok sebelah kanan ya enak juga, cuma harus kayak gini teman-teman triknya. Ini terus kita agak mundurin dulu jempolnya ke posisi agak bawah, terus kemudian kita ungkit ke atas. Kalau langsung dari sini itu tanganku perasa ini masih kurang kesana lagi. Masih kurang nyampe sedikit nih teman-teman. Mungkin kalau dikasih foam seperti ini bantalan busa seperti ini akan jauh lebih enak lagi gripnya. Oke, secara well sih enak Dumbo RC, dia ergonomis banget. Apalagi sini itu ada lekukan dimana dia menopang sini ya, antara ibu jari dan jari telunjuknya teman-teman. Jadi di sela-sela ini tuh ergonomis banget ini bentuknya ini. Kalau yang Dumbo RC yang ini itu berasa kurang nyaman, karena di sini tuh patahannya tuh bener-bener apa ya, kayak rata ya dek ya. Nah, ini kurang enak juga nih teman-teman. Kalau ini tuh bener-bener enak banget nih, dia pas banget posisinya di ergonomis di sini, di sela-sela nih teman-teman. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebar. Terus kemudian di sini tuh bentuknya tuh melengkung seperti ini. Nih, melengkung seperti ini, dia menyesuaikan kontur daripada tangan kita. Wah, ini enak nih teman-teman, bener-bener ergonomis.
Jadi R&D-nya Doomware itu enak nih teman-teman. Oke, kemudian untuk tombolnya nih teman-teman, ini kita hitung sama-sama ya. Ini tombol 1 untuk steering, dia ada di sini. Ini channel 1 di steering. Kemudian channel 2 dia di throttle gas nih teman-teman. Kemudian untuk channel 3 dia uniknya ada di atas. Nih, ini channel 3 dan channel 4. Kalau di Doomware yang versi lama, ini channel 5 sama channel 6 dia model potensio yang ada di atas nih teman-teman. Ini sekarang channel 3-nya ada di atas. Terus kemudian kalau menghidupkan lampu dia di sini itu channel nomor 8 ya. Kita urutkan dulu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kemudian channel 5 itu ada di sini. Knopnya ada di sini. Oh, ini knop potensio nih teman-teman. Jadi dia potensionya ada di sini. Channel 5, channel 6. Channel 5, channel 6 ada di sini. Kemudian channel 7-nya dia di bawah sini. Ini biasanya sering kita pakai untuk pindah-pindah gear transmisi ya. Ini ada 3 tombol SW switch. Channel 7-nya di sini, channel 8-nya dia di sini. Nah, ini seperti layaknya channel 3 di Doomware yang versi lama. Nah, ini channel 4-nya di sini kalau Doomware versi lama ya. Kemudian untuk channel 8 di sini, channel 9 ada di bawah. Sini ada 9 dan 10. Nah, total 10 channel. Oh, dibandingkan dengan ini nih teman-teman, ini ada 1 dia knob steering, 2 di sini, 4 dia di sini teman-teman. Jadi tuas SW 3 switch-nya ini 3 switch SW channel 4 ini jauh lebih gede kalau untuk Doomware yang 6 channel. Kalau ini jauh dia lebih ramping dan berasa enak banget, nggak licin. Kalau ini kayak kesannya tuh kayak licin dan sebenarnya lebih mudah dijangkau ini teman-teman. Karena dia tombolnya jadi lebih gede, ini enak banget untuk kita merasakan cetek-cetek saklarnya tuh enak banget. Tetapi kalau di sini ini tombolnya agak terlalu kecil, tapi kecil dia punya garis-garis seperti ini teman-teman. Kisut-kisut ya, kisut-kisut. Kalau di sini tidak ada, dia adanya di tengah ini doang. Nah, dengan desain seperti ini lebih enak banget kita ngegripnya, dapat grip dari tangan tuh enak banget nih teman-teman. Nah, meskipun dia kecil seminimalis ini, tapi enak banget buat kita switch pakai jempol. Nah, seperti ini. Karena ini desain gripnya ini benar-benar sangat membantu tangan kita untuk memindahkan switch ini agar tidak selip. Nah, kemudian untuk channel 3-nya dia di sini ya. Ini SW aja seperti layaknya channel 8, 9, 10 sama nih teman-teman. Jadi on off seperti itu ya. Kemudian untuk channel 5-nya di 5 dan 6 kita dikasih potensio. Nah, saya kurang suka nih potensio yang ada di sebelah sini teman-teman. Apalagi posisi nolnya dia tuh miring seperti ini. Nah, lihat. Ini posisi nolnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau di Doomware yang 6 channel dia posisi nolnya tuh ada di atas. Nih. Titik nolnya itu ada di atas nih teman-teman. Dia ada titik nol. Nih. Ini ada panah, ini ada titik poin nol. Dimana kita kalau ini menggulung winch, ini posisi winch itu mati, ini untuk mengulur winch itu, atau sebaliknya ya, ini untuk menggulung winch, ini posisi mati, ini bisa untuk mengulur winch gitu ya. Enak ini kalau kita ada di atas sini teman-teman, kita bisa memposisikan, oh ini tanda panahnya ke arah ke atas, dia posisi off winch-nya. Tetapi kita sudah coba untuk nge-winching dengan remote Doomware 10 channel ini, kita agak kesulitan di mana kita menentukan titik nolnya nih teman-teman. Karena titik nolnya tuh bukan di bawah sini teman. Nah, enak kalau titik nolnya di bawah sini atau titik nolnya tuh di atas seperti ini. Itu enak banget nih teman-teman. Jadi kita bisa ke sana itu menggulung ke atas posisi tengah gini dia mati, ke sini dia itu menggulung atau ngulur ya, depan dan belakang. Enak kalau posisi nolnya gini. Tetapi di Doomware ini posisi nolnya tuh miring seperti ini. Nah, adalah. Nah, ini yang susah banget kita untuk meng-off-kan winch dengan feeling ini sudah off belum ya, ini udah off belum winch-nya ya. Susah nih teman-teman ya. Kita butuh juga tombol modifikasi. Kalau saya ini kalau pakai kayak gini harus ada tombol push on ya. Dimana kalau kita tekan tombol itu winching itu aktif, kita bisa ngulur dan gulung winch dan ulur winch. Ketika push on ini dilepas, itu dia akan mati otomatis meskipun ini tidak di posisinya gitu. Jadi ada saklar yang kita memisahkan ini nih, koreknya ini nih. Nah, itu ya, kita bisa modif sih teman-teman. Kita bisa modif tombol push on, tetapi kan kita harus mengcustom ya. Kita harus bolong, kita harus tambahkan tombol push on di sini yang dipencet gitu untuk mengaktifkan winch.
Ketika tidak dipencet, winch-nya itu tidak aktif meskipun ini selected kemana-mana ya. Nah, ketika kita tidak memodif itu, kita tuh susah banget untuk menentukan titik nol winch-nya biar winch-nya itu mati atau off gitu loh. Susah nih teman-teman, karena posisi off-nya tuh di samping sini. Ini untuk gulung dia sampai sini. Nah, ini off. Kemudian ini untuk ngulur sampai sini juga. Nah, posisi mak tuh di sini. Posisi emaknya yang di sini tuh di sini. Titik tengahnya itu di sini nih teman-teman. Nah, susah juga kan, di sini tidak ada indikator juga untuk poin titik tengahnya. Nah, ini agak lumayan poin yang sangat menjengkelkan nih buat saya teman-teman. Semuanya sudah oke lah, semuanya sudah oke. Untuk tangan juga enak, ergonomis banget. Untuk genggaman juga enak, tapi untuk posisi winching tuh ya ini. Kenapa tombol 5 dan 6 ini nggak di atas sekalian sama kayak ini nih teman-teman? Gitu ya. Ini kan enak banget kita kalau misalkan winch itu tinggal kita miringkan remote kayak gini, kita bisa nge-winch tinggal sama main-main gas itu, winching depan dan belakang tuh enak. Kalau ini kita main-main gas dan tangan kita tuh bertabrakan dengan tangan kita yang sedang mainin steering gitu, agak susah. Woi, ganggu kalau kita winch naik, ulur lebih cepat sambil kita ngarahin roda, posisi roda itu mengganggu banget. Ini ergonomis yang bener-bener kurang nyaman nih teman-teman. Salah satunya cuma di sini doang nih, poin ini doang nih. Ini kayak agak, nah ini sama juga desainnya di yang versi digital, dia juga sama, dia ada di sini juga nih teman-teman, nggak ada bedanya. Coba kalau di atas ini ya, kayak yang lama ya, itu lebih enak sekali dan itu jauh lebih perfect nih teman-teman. Ketika tombol channel 5 dan 6 itu potensinya ada di atas nih. Di sini kan masih longgar nih. Nih apa di sini ini masih longgar kan. Itu enak banget kita bisa winching di depan, di atas ini teman-teman. Jadi tidak mengganggu pergerakan steering dan tangan kita bertabrakan. Nah, kemudian selain itu overall sih bagus nih teman-teman. Untuk bahannya juga solid, kayak dumbu-dumbu RC yang lain. Ini enak banget, dia solid, untuk rapi, patah-patahannya ini rapi, gap-gapnya ini juga rapi teman-teman. Terus kemudian untuk perbautannya dia juga sudah dikasih baut hitam, jadi nggak kelihatan ini bautnya nih teman-teman. Jadi kelihatan bautnya itu sembunyi hitam. Terus kemudian untuk desain lakukan ini sangat keren nih teman-teman. Kalau yang di 10 channel kita dapat gimmick perlampuan ya, lampu sen kanan kiri dan lampu turtle gas ya. Kalau di sini kita nggak dikasih gimmick itu. Ini sudah nyaman banget, sudah enak banget nih teman-teman. Untuk desainnya ini 1 dari 10, saya suka desain ini di angka 8. Nggak perfect karena ini. Kalau ini perfect, ini dipindah di atas itu wah 10 nih, desainnya 10 bener-bener perfect banget. Oke, kemudian untuk channel-channel yang lain ya seperti itu teman-teman. Kita dikasih action apa namanya ini, karbon, motif-motif karbon di sini itu bagus banget. Kemudian di sisi sebaliknya ini kita ada port yang tadi ya, ini port interface. Kemudian ini ada port untuk simulator interface juga nih. Ini teman-teman kalau tahu atau pernah menggunakan port-port ini bisa di kolom komentar ya teman-teman. Ini juga desainnya keren nih teman-teman, seperti layaknya apa ya, kalau yang ini kan polosan nih teman-teman. Kalau Dumbo RC yang sebelah sini tuh polosan, tidak ada desain apapun, dia desainnya tuh mirip yang di sebelah sisi kanan dan kiri itu mirip sama. Kalau ini beda nih teman-teman, kanan seperti ini, belakang dia ada seolah-olah ini untuk throttling ya, seperti ini teman-teman, keren nih. Oke, kita akan buka fitur adjustable-nya teman-teman. Nah, kita dikasih adjustable untuk 2 knob potensio di steering 1. Ini steering 1 nih teman-teman, kita posisikan ke atas semua dulu ya. Nah, ini untuk pengaturan di channel 1, ini steering. Ini untuk trim steering, jadi kita bisa memposisikan roda itu misalkan terlalu geser ke kiri atau ke kanan, kita bisa setup untuk kelurusannya di sini. Ini untuk steering trim. Kemudian kita juga ada dikasih steering limiter ya teman-teman. Jadi untuk sudut belok servonya kita bisa batasi 75% atau 50%. Yang tadinya servo berbelok bisa mentok seperti ini, kita bisa batasi 50%, dia maksimal segini doang. Nah, ini juga penting ya teman-teman, meskipun ini belum digital, tetapi ini bisa membatasi pergerakan servo ketika tuas steering itu sudah mentok sama bonggolnya gardan atau mentok ke sana atau ke sini ya, keterbatasan gardannya ya. Kemudian di sisi sebelahnya teman-teman, kita dikasih juga tombol untuk setup
turtle nih, turtle gas. Ini untuk trim kalau misalkan RC-nya itu masih jalan atau masih berhenti, kita bisa trim di sini ke 0. Atau mungkin kita bisa pakai ini untuk menjalankan RC-nya secara level 3 ya, sampai level 3 ya, secara tanpa tuas gas, secara autonomous lah berkata. Kalau di mobil itu kayak apa sih teman-teman, ada fitur yang kita bisa jalanin sendiri tuh teman-teman dengan menekan itu ya, cruise control ya. Nah itu bisa di sini, tapi sampai maksimal level 3 nih teman-teman kecepatannya. Kalau ini ke sini dia mundur sampai level 3 juga. Nah kemudian kita juga ada sini untuk limiter throttle gas. Nah kalau di sini kita batasin 50% maksimal, kita bencet gas. Ini kecepatan maksimalnya di 50% aja nih teman-teman, gitu ya. Kemudian di sini juga ada yang unik daripada yang lain, karena ini Dumbo RC di sini nggak ada nih teman-teman. Di sini kita dikasih saklar 1 sampai 10. 1 sampai 10. Oh yang 56 nggak ada karena dia modelnya Potensio ya. Ini adalah saklar reverse nih teman-teman. Jadi ada 8 channel yang kita bisa atur reverse dan non reverse nya. Misalkan ini reverse dan ini non reverse nya, kita bisa aktifin dan non aktifkan di sini nih. Ini saklar switch nya nih teman-teman. Nah seperti ini. Ini untuk channel nomor 1. Kalau misalkan kita steeringnya butuh di reverse karena posisi servonya terbalik, kita bisa di on kan tombol reverse nya di channel 1. Nah kalau on kan ini jari kita tuh nggak bisa karena ini terlalu kecil nih saklarnya. Kalau kita on kan, yang terjadi adalah kita meng-on-kan 2 atau 3 saklar sekaligus ya teman-teman. Aduh berat banget lagi ya nih. Nih ini juga ikut on kan. Jadi kita butuh bantuan juga, mungkin tusuk gigi atau mungkin lidi atau mungkin apapun itu untuk menggeser tuas reverse ini. Ini untuk mereverse channel 1, ini untuk mereverse on off channel 2, channel 3, channel 4, channel 5, channel 6 tidak ada reverse karena dia sudah model Potensio. Kemudian channel 7, 8, 9 dan 10 ini sudah ada settingan reverse-nya. Kemudian di sini kita dikasih tombol on off, di mana kita sudah tidak lagi menggunakan saklar geser seperti ini teman-teman. Kalau dulu kita menggunakan saklar geser, sekarang kita ada saklar tombol, dan tombol sekali itu bisa nyala seperti ini teman-teman dengan lampu LED yang warna biru. Kalau di sini tidak ada lampu LED-nya nih teman-teman. Jadi indikatornya dia nanti ada di mana ya? Aku lupa ini. Kalau ini on ya, ini ada indikatornya teman-teman. Tapi aku lupa ini. Indikatornya di mana ya? Nah ini udah ada indikatornya warna lampu LED warna biru seperti ini. Kemudian kalau mematikan, kita nggak bisa satu kali pencet seperti ini teman-teman. Kita harus pencet dan tahan. Nah baru dia mati. Dan unik lagi di receiver ini, transmitter ini kita bisa auto off nih teman-teman. Jadi ada fitur auto off ketika kita lupa mematikan transmitter seperti ini. Nah jika dia tidak digunakan selama kurang lebih berapa menit, itu ada pengaturannya, aku lupa, bukan pengaturannya, ada default pengaturannya, settingnya. Ketika dia on terus, maka dia nggak digunakan, nggak disentuh-sentuh tombolnya selama beberapa menit gitu, dia akan off secara sendiri. Nah ini adalah fitur yang keren ketika penyempurnaan daripada Dumbo RC yang lama. Nah yang lama ini ketika kita on kan dan kita lupa mematikan, baterai kita akan tersedot habis, dan payahnya lagi baterai kita bisa drop dan rusak. Kalau ini sudah ada nih teman, ada safety-nya, jadi kita enak nih teman-teman. Kemudian untuk apa namanya, covernya perlindung daripada settingan ini, setup stream dan throttle serta tombol-tombol ini tuh kita dikasih kaca yang sudah elegan banget nih teman-teman. Jadi dia kayak ribbon gitu, kemudian di pinggirnya ada aksen-aksennya apa namanya, karbon. Nah ini keren banget, dan kacanya ini juga sudah bisa klip cetik-cetik nih teman-teman. Nah kalau yang lama kita dikasih kaca yang modelnya seperti ini teman-teman, tutup covernya nih. Nah yang kayak gini ini butek banget ya. Jadi kita tidak bisa mengintip ini settinganku berapa, on off ku berapa, apa namanya, pengaturannya ini berapa. Ini nggak bisa diintip karena kacanya ini benar-benar tidak bisa melihat
settingan yang ada di dalam. Kita harus buka dulu, kita harus lihat. Tapi kalau di sini enaknya kita bisa lihat secara langsung nih teman-teman. Setidaknya tombol reverse on yang off yang mana kita bisa langsung tanpa harus membuka. Kita bisa mengintip secara langsung di kacanya ini yang keren. Dan kaca ini yang kasih warna hitam itu keren banget ya teman-teman. Karena dia akan menyatu layaknya remote ini ya. Warna remote ini ya, dia akan hitam gitu ya, elegan banget. Oke teman-teman, untuk baterainya gimana? Untuk baterainya kita dikasih slot baterai ini apa nih, modelnya AA ya. AA berjumlah 4 pasang. Dia support 2S sampai ke 3S bahkan teman-teman. Kenapa? Karena soket Dumbo RC ini enaknya lagi kita dikasih soket baterai yang upgradable. Kalau teman-teman punya punya baterai charge, kita bisa lepas cover ini teman-teman. Kita bisa lepas, bener-bener kita bisa lepas nih teman-teman. Sebentar, cara melepasnya gimana? Oh, ada kanan kirinya nih ya, ada pengunci ya. Kanan kirinya ini kita harus renggangkan, habis itu kita bisa lepas. Enak banget nih teman-teman kalau kita upgrade. Nah, beda yang sama di sini, yang versi lama. Kalau kita upgrade gitu ya, kita ya iya ada juga sih, tapi kita butuh cowok nih teman-teman. Cowok di sini. Karena apa? Kita nggak bisa menggunakan baterai stok daripada baterai MN ya, yang warna itu ya, yang warna ini kan baterai stok RC ya. Kita tuh nggak bisa pakai baterai ini kalau ini nggak dicowok. Ini versi lama. Nah, kita bisa pakai baterai stok RC MN, bisa connect ke remote ketika kita cowok. Kalau yang ini bisa apa enggak ya? Kita akan coba dulu nih teman-teman. Secara dimensi ini sama nih, kita harus pakai baterai LiPo juga nih. Coba di sini nanti ada cowakan atau memang udah dilubangi sama si Dumbo ya. Harusnya dia upgrade, memperhatikan juga ini masalah baterai ini teman-teman. Kita akan coba dulu keluarkan cover baterainya. Sama. Kita perlu mencowok juga nih ya, kita perlu mencowok juga nih teman-teman. Tapi setidaknya lah lumayan lah, kita sudah dikasih soket plus minusnya di sini teman-teman. Kalau kita mau mengkonekkan baterai charging ya, baterai upgradable ya, dan ini bisa kita simpan. Oke, lumayan nih teman-teman. Nah, notice juga ya, jangan sampai terbalik teman-teman kalau memasang ini, positif dan negatifnya ya. Kalian harus benar-benar perhatikan. Karena di sini kalau terbalik itu transmitter ini bisa short, benar-benar bisa short teman-teman. Kalian harus bisa pastikan ini tidak terbalik, dan itu sudah ada di buku panduannya. Ada perhatian khususnya juga ketika kita mau mengganti baterai, agar diperhatikan ini, positif untuk yang merah, negatif untuk yang hitam. Oke nih teman-teman, coba kita hidupkan ya. Oke. Nah, ini sudah nyaman nih teman-teman untuk Dumbo RC yang tipe analog dengan harga selisih lebih mahal 100 ribu, tapi ini juga keren nih. Saya suka untuk ergonomisnya dibanding dengan Dumbo RC yang versi lama 6 channel yang tebel gitu ya. Kalau kita pegangin itu rasanya tebel, ini rasanya tuh enak. Oke, kita akan nyalakan, kita akan coba di RC nih teman-teman. Bagaimana feel-nya ya? Kita akan coba di indoor aja ya teman, di studio aja ya. Oke teman-teman, kita akan coba fitur telemetrinya ya. Jadi di paket pembeliannya, di dusnya tadi kita nggak dikasih soket seperti ini ya, soket untuk bypass ke telemetri yang langsung ke baterai ya teman-teman. Jadi tidak ada, jadi kita perlu bikin sendiri ya, setidaknya ya. Kita bikin sendiri ya, kita menggunakan soket GST nih teman-teman. Kita akan coba fitur telemetrinya, kita akan pasangkan dulu di baterai RC-nya, kemudian kita akan konekkan langsung ke fitur telemetri yang ada di depan sini ya teman-teman. Butuh berapa panjang nih? Kita akan coba lepas dulu baterainya, kita akan sambungkan. Nah, ini di bypass ya, kita bisa melihat kondisi baterai RC-nya dengan cara bypass seperti ini teman-teman. Bypass langsung, dan ini masuk ke sini. Nah, ini langsung masuk ke sini teman-teman.
masuk ke telemetrinya ya. Ini sudah terinstall Dumbo RC 10 channel ya. Kita akan cari extendednya ini. Oke teman-teman, kita buat extendednya ya, panjang ya. Jangan lupa untuk arah sini, arah ke receiver kita tidak boleh terbalik nih teman-teman, antara positif dan negatifnya ya. Kita cek untuk positif yang merah, negatif yang hitam seperti ini. Nah, oke, bisa dilihat teman-teman, saya deketin ya. Ini positif, ini yang ini negatif, positif merah, negatif yang hitam. Oke, kemudian kita sambungkan ini ke baterai langsung ya. Otomatis dia harusnya dia merespon. Nah, oke teman-teman, seperti ini. Oke, kita rapikan perkabelannya seperti ini. Kemudian sebelum kita tutup bodinya, kita coba nyalakan dulu ya teman-teman. Oh ya, transmitternya kita nyalakan dulu, jangan lupa kalau menyalakan RC itu transmitternya dulu, baru kita nyalakan RC-nya. Seperti ini. Oh, ternyata telemetrinya dia pindah ke sini teman-teman. Oh, sebentar. Coba kalau ini dicabut. Wah iya, bener. Dia telemetrinya itu bentuknya analog, dia ada lampu indikator di sini teman-teman. Coba kita matikan dulu. Oke, kita matikan dulu, kita nyalakan. Dia akan nyala nih. Dia akan nyala. Berarti dia mendeteksi baterai ini ya teman-teman, baterai remote-nya. Oh, mati ya. Mati. Oh, ini adalah lampu indikator telemetri nih. Ya, saya paham nih teman-teman. Sekarang ini lampu indikator telemetri. Oke, kita akan coba nih teman-teman, untuk arah positif dan negatifnya ya, jangan sampai salah. Kita masukin ke telemetri, soket telemetrinya. Wow, ini nyala ya. Masukin. Wow. Lihat teman-teman, ini posisinya penuh. Dia ada 4 bar, 1, 2, 3, 4. Kalau hijaunya ini penuh, dia posisinya kan dibagi aja nih pakai 25%. Ini 25%, berarti ini 100. Kalau nanti dia kesini doang, berarti dia udah 50%. Ini nanti kalau udah di sini doang mati, ini tinggal 50%. Kalau ini kedip-kedip merah, ini tinggal 25% baterainya. Oke. Menarik nih teman-teman. Coba kita ya, kita coba kita menggunakan jumper ini pakai baterai lain nih teman-teman. Nah, kita menggunakan baterai yang 2S. Ini kan baterainya 3S. Apakah dia membaca itu nanti dia akan turun ya? Oh sorry, wincinya. Nah ini loh teman-teman, susahnya kalau knopnya di sini tuh kadang posisi winch-nya itu, posisi matinya tuh dia kita nggak ngeh gitu loh. Susahnya kalau kita kesenggol-senggol gitu loh teman-teman. Oke, saya taruh sini ya. Kita coba lepas dan kita ganti dengan baterai yang 2S. Kita memanipulasi voltage-nya nih teman-teman. Harusnya dia membaca voltage-nya itu low ya. Karena yang kita colokin bukan baterai yang aslinya, kita pakai baterai yang tesnya. Nah, bener. Lihat teman-teman, tinggal 50% ya, jelas 50%. Nah, ini 11 volt dan ini cuma 8 volt. Kalau penuh, dan ini mungkin sisanya tinggal 7, berapa volt ya, 7,8 atau 7 berapa. Dia mendeteksi bahwa low voltage. Oh, gimana kalau ini dari awal kita matiin? Kita matiin ini teman-teman, biar dia mendeteksi ini tuh baterai sesungguhnya. Kita memanipulasi transmitter ini bahwa kita menggunakan baterai ini baterai 2S gitu loh. Kita memanipulasi ya, coba ya. Cek, kita nyalakan dulu transmitternya, kita nyalakan dulu RC-nya. Oh, tetep segini ya teman-teman. Kita dapatnya segini. Oh, gimana kalau kita menggunakan baterai ini 2S nih teman-teman? Oke, kita banyak percobaan di sini ya, nggak apa-apa ya. Namanya kita tes. Nah, kita matikan. Kita menggunakan
baterai yang benar-benar 2S untuk RC-nya. Apakah dia masih terbaca full atau mungkin dia terbaca setengah juga. Kalau terbaca setengah ya mungkin Dumbo RC masa harus pakai telemetrinya, harus pakai support 3S gitu kan. Oke, kita coba baterai yang 2S ya teman-teman. Di sini ya. Ini 2S. Ini 2S nih teman-teman, jadi 7,4 volt. Kita pakai baterai 2S, kemudian kita menggunakan jumper yang baterai aslinya. Ini baterai fake-nya. Kita singkirkan dulu. Oke, kita menggunakan jumper ini 2S nih Dumbo RC. Apakah kamu mau membaca telemetrinya dengan cermat? Kalau kita menggunakan baterai 2S bukan 3S. Oke, sekarang kita nyalakan. Kemudian kita hidupin. Ini biar mati dulu ya telemetrinya ya. Kita hidupin. Membaca full kan. Dia bisa mendeteksi nih teman-teman, apakah baterai yang kita pakai itu 2S atau 3S nih ternyata. Gimana nih teman-teman menurut kalian? Sekeren itu kah? Ini lihat, harusnya kalau dia tidak mendeteksi, ini kan turun voltage-nya. Harusnya indikator telemetrinya itu separuh juga. Itu nih teman-teman. Ya, it's fail nih teman-teman. Jadi untuk telemetri real ya, suka ya teman-teman. Tapi sayangnya dia nggak dikasih kayak gini bypassnya untuk telemetri. Teman-teman kalau mau butuh bypass seperti ini bisa komen di bawah, nanti Om Ewa bikinin deh bypass untuk baterai telemetri Dumbo RC X10P nih. Oke, kita akan coba tutup RC-nya ya teman-teman. Kita akan coba rasakan feel-nya ya, fitur-fiturnya dan lain-lain ya. Oh iya, kita akan tidak pakai cover dulu ya. Soalnya ini kita mau tes winching ya teman-teman. Apakah enak pakai winching di posisi kayak gitu ya? Kita akan coba cek nih teman-teman. Oke, kita nyalakan. Transmitter sudah on, telemetri sudah tersambung dan kita nyalakan. Yap, telemetri ya. On ya. Ini penuh ya teman-teman. Jadi tadi itu kelihatan kedip-kedip bukan karena dia itu kedip-kedip, karena kalau LED, lampu LED itu dia sebenarnya nyala biasa nih teman. Tapi kalau dia terkena FPS HP atau dia rekam HP kan per menit per second ya, 30 frame per second ya, dia nampak agak kedip-kedip seperti ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat pakai mata dia nggak kedip-kedip. Nih, ini nampak kayak kedip-kedip ya teman-teman. Tapi sebenarnya dia nggak kedip-kedip, dia tuh nyala biasa nih. Oke, kita coba tes winchingnya ya. Winching belakang ya. Wow, tuh kan tuh nyala sendiri tuh teman-teman. Aduh, putus deh, putus. Waduh, putus nih teman-teman. Ya, semprul. Nah ini nggak enak nih. Untuk tuasnya di sini nih teman-teman, kesenggol. Akhirnya dia winching sendiri dengan kecepatan maksimal dan tragedinya tuh putus nih, lihat. Tali wisnya bisa putus nih. Ya, masukin ke lubangnya lagi dong ini PR-nya. Ya. Ya ini nih ya teman-teman yang saya tidak terlalu suka, karena ini tuh harus bener-bener urgent banget, kita harus kasih tombol push on button ya di sini ya. Ketika nggak di push on, winch nggak nyala gitu ya teman-teman. Baru kita mau tes seberapa enak winchingnya. Oke, ini RC sudah saya matikan ya, karena darurat. Coba kita nyalakan kembali. Oke, kita nyalakan ya teman-teman. Nih, posisi seperti ini posisi off. Nih winch PTO nya off. Kalau kita tarik seperti ini, belum connect guys. Tuh. Ini teman-teman, jadi ini tuh belum posisi on. Ini urgent banget nih, harusnya kita posisi nih kayak gini nih on nih teman-teman.
maksimal. Ini putar balik. Putar baliknya susah amat ya. Ini teman-teman, putar balik. Kenapa nih? Kayak error. Ini gulung. Ini tarik. Ini off. Ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kurang nyaman juga nih. Tuh. Gimana kalau winch depan? Winch depan ini karena dia memakai ESC, saya men-setting dia ESC eksternal, ESC tambahan, dan kita bisa menghidupkan ESC-nya di sini. Jadi winch depan ketika nggak dihidupin dia nggak nyala gitu. Agak lebih safety yang di depan karena ESC-nya kita bisa on off kan dari sini. Ini on, ini posisinya off. Nah, jadi untuk bagian depan ini meskipun dia keputar-putar kayak gini, itu lebih aman karena dia ada modulnya di sini teman-teman. Kalau teman-teman mau modul on off ESC winch itu bisa komen, nanti saya bikinin teman-teman. Harganya 150 ribuan untuk safety winch ini. Enak banget, kita bisa menghemat baterai juga. Ketika kita butuh winch baru kita on kan seperti ini. Ketika kita tidak butuh winch atau kita sudah selesai menggunakan winch depan, kita bisa off kan seperti ini. Beda kalau winch PTO dia standby terus. Kalau kita putar dia baru ngerespon seperti ini. Nah, kita harus butuh posisi benar-benar pas tengah. Kalau enggak ya kejadiannya kayak tadi nih, putus langsung tali winch-nya. Ya, oke. Untuk feel-nya sih sebenarnya teman-teman enak banget. Tuh lihat, feel-nya enak, maju enak, mundur juga enak. Tuh, responsif, sama persis kayak Dumbo RC yang 6 channel nih. Jadi enak banget nih teman-teman untuk feel-nya ya. Rekomen banget gak? Nah, menurutku sih rekomen. Jadi kita perlu pasang urgent ini tombol push on. Wah, kita harus benerin RC-nya nih. PR benerin tali winch nih. Oke teman-teman, untuk RC-nya seperti itu ya. Untuk telemetrinya sudah terjawab sudah. Rekomen, telemetrinya juga berfungsi dengan baik. Kemudian dia juga bisa membaca apa namanya, pergerakan ini ya. Pergerakan baterai di sini ya teman-teman. Recommended banget nih teman-teman. Kita akan tutup RC-nya. Oke, selesai. Nah, kita akan bikin kesimpulan nih teman-teman. Kesimpulannya untuk Dumbo RC ini ya teman-teman, yang XP10 ini rekomen banget teman-teman, karena ini sudah 10 channel dengan harga yang sama. Kemudian dia juga support telemetri. Kemudian juga untuk tombol-tombolnya channelnya ini 10, dan banyak manfaatnya juga. Kita bisa explore lebih dalam lagi, bisa kita manfaatkan lagi dengan harga lebih mahal 100.000. Itu termasuk worth it nih teman-teman. Apalagi kita mendapatkan desain baru yang lebih slim, tidak terlalu berat di tangan. Cuma saya lebih suka ini 80%, cuma nggak sukanya satu hal ya teman-teman. Aduh, sorry. Satu hal yaitu tombol ini yang saya gunakan sebagai winch, pengaturan winch, karena enak dia pakai potensio knob. Itu sering tidak sengaja terputar karena dia di sini posisinya juga nggak enak. Nah, misalkan kita pakai one hand sambil kita nge-winching, kita akan tertabrakan jempol sama tangan kita yang sedang winching. Oke, itu teman-teman untuk Dumbo RC X10P. Kalian bisa ada gambaran worth it atau enggak worth it kalau menurut Omewa. Tinggal kita perbaiki aja pakai tombol push in button di sini ya. Kita custom, kita bor, kita taruh saklar push on. Ketika tidak di push ya ini nggak aktif gitu. Oke teman-teman, see you next time. Jangan lupa klik like dan subscribe channelnya Omewa. Jangan sampai ketinggalan juga bunyikan notifikasi biar kalian tahu video-video berikutnya tentang tips dan trik RC atau review-review, deep review yang lebih mendalam lagi seperti ini. Nanti selebihnya atau next time kita akan bahas Dumbo RC yang
DDF 350 yang sudah digital nih teman-teman. Apakah worth it? Apakah dia pengganti radio link nih teman-teman? Karena fiturnya keren banget nih teman-teman. Nah, kita bisa adjustment di sini. Banyak banget yang harus kita explore. Oke teman-teman, see you next time. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam satu remote, salam satu hobi. Bye.